Luar biasa karena Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau nikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami yakin Engkau hadir di bait kudus-Mu Tuhan. Dan kami penuh dengan kemuliaan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bawa hati kami Tuhan, korban pujian syukur kami, sembah kami hanya kepadamu Tuhan. Ibadah kami ini biarlah Engkau saja yang pimpin Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di setiap langkah hidup kami Engkau selalu pegang kendali Tuhan atas semuanya Tuhan. Kami kagum akan setiap proses Tuhan, setiap karya yang Engkau perbuat di hidup kami Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah Tuhan hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus
menyembah Raja di atas segala raja, Allah yang layak untuk kami tinggikan, Allah yang layak terima hormat syukur. Haleluya, haleluya. Kau lebih dari segalanya Tuhan hidup kami, Tuhan Yesus. Kami berbahagia Tuhan memiliki Engkau Tuhan Yesus di hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan hidup kami Yesus. Oh haleluya, haleluya. Sungguh kami berbangga Tuhan memiliki Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Beri pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Kami ingin senantiasa mengecap kebaikan Tuhan di hidup kami. Dengan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan di setiap kehidupan kami. Haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Dan mau mengecap kebaikan-Mu Tuhan setiap hidup kami. Dan pujian menyembah kami Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan
duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkannya. Haleluya. Syukur Tuhan Yesus, syukur. Kami mau seturut dengan firman-Mu Tuhan, hidup kami Tuhan. Biarlah senantiasa kemuliaan demi kemuliaan Tuhan menyertai kami semuanya, karena kami memiliki Allah yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, syukur Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan di setiap langkah hidup kami. Kau pimpin kami Tuhan di setiap langkah hidup kami. Haleluya. Yesus Kau kebenaran, ya Yesus, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ya Yesus, ikuti perintah Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sekali lagi Bapak Ibu pujikan. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Ku ikut
tetap memandang, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Jemaat Tuhan, sekali lagi katakan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kami ada di tempat ini, kalau pagi hari ini kami masih bernafas dan boleh beribadah kepada-Mu, sungguh Tuhan, semua karena kasih karunia, semua karena kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Jangan lewati kami Allah Roh Kudus pagi hari ini. Kalau hari-hari ini mungkin dunia semakin menjauhkan kami, tapi pagi hari ini sebagai bukti bahwa Tuhan tetap setia, bahwa kasih karunia-Mu tetap ada atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terhadap panggilan surgawi itu, kami tidak bisa untuk tidak taat. Hanya terhadap panggilan yang daripada Tuhan itu kami mau untuk tetap taat. Kami mau tetap untuk setia. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, Engkau tetap Allah yang berdaulat. Engkau tetap Allah yang memegang kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapi bibir tanah liat ini, urapi setiap hati kami, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan sungguh-sungguh itu merema bagi setiap kami, untuk menguatkan, meneguhkan setiap kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus
Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Ya, nggak kerasa ya kita sudah di ujung bulan Juni. Berarti bulan depan ini temanya sudah berganti lagi. Sungguhan saya nggak merasakan bahwa waktu itu berjalan demikian cepat. Sudah 1 semester ya. Sudah mau berganti tema lagi untuk gereja kita. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu kisah yang sudah familiar pasti, sering kita baca, di Markus 4. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Amin. Saya bacakan ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu dan perahu-perahu lain menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya. Pasti kita sudah sering ya mendengar cerita tentang angin ribut yang diredakan. PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Pagi hari ini saya mau men-sharingkan tentang sebuah kejadian di sini, bagaimana Yesus tidur ketika badai itu datang. Kita baca tadi sama-sama di ayat 38 ya, dikatakan bahwa Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Satu hal yang menarik adalah di tengah badai itu Yesus bisa tidur di buritan. Saya melihat gambar kapal, ternyata buritan itu di bagian paling belakang, di mana di situ ada yang namanya sebuah tempat kayak gitu ya, kalau zaman sekarang mungkin, yang di mana kapal itu di belakang itu biasanya pusat kendalinya, pusat kemudinya, dan Yesus ada di situ. Dan anehnya adalah ketika badai itu datang, bagaimana mungkin Yesus itu tetap tidur di situ? Saya belajar ada 3 hal yang mau saya sampaikan, kita sama-sama belajar. Yang pertama di ayat 25 sampai 36, saya bacakan lagi. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu dan perahu-perahu lain menyertai dia. Yang pertama, ketika Yesus tidur di tengah badai, yang pertama dari kisah ini saya belajar
dengan jelas menjelang malam Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam kapal. Sebuah keputusan Bapak saya tulis di sini. Untuk memilih ikut Yesus itu bukan sebuah bukan sebuah natur alami kita. Bukan berarti ketika orang tua kita Kristen mengikut Yesus belum berarti bahwa anak-anak akan mengikut Yesus. Kedengarannya memang mudah untuk kita berkata, oh aku ikut Yesus, oh aku pengikutnya Yesus. Namun itu sebuah bukan natur alami kita. Untuk memilih Yesus di dalam setiap situasi nggak gampang. Untuk tetap memilih Yesus, untuk memilih mengikuti apa yang Tuhan mau, apalagi keadaannya pada waktu itu sudah malam. Di sini saya belajar bahwa mengikut Yesus ketika saya bergumul beberapa bulan yang lalu. Ayat satu perkataan ini mereka bahwa apakah engkau nggak sadar dari awal kamu memilih untuk mengikut aku tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Aku tidak pernah menjanjikan jalan yang penuh bunga, dan aku tidak pernah menjanjikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahkan kalau kita baca di Markus 8 ayat 34, saya baca. Markus 8 ayat 34, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita mungkin sudah sering mendengar, oh ya, ikut Yesus. Tapi pagi hari ini kita sama-sama belajar sekali Bapak Ibu, bahwa untuk memilih mengikut Yesus sama seperti murid-murid, mereka harus meninggalkan orang banyak. Mereka harus mau bertolak ke seberang. Mereka harus mau taat. Harus mau yang namanya menyangkal diri dan pikul salib untuk mengikut Yesus. Kalau hari ini kita berkata, oh aku ikut Yesus supaya tokoku rame, oh aku ikut Yesus supaya anak-anakku hidupnya terjamin semua, oh aku ikut Yesus supaya jalanku mudah semua. Pagi hari ini izinkan saya mengingatkan bahwa pertama kali kita memilih bertobat dan mengikut Yesus, Yesus tidak pernah menjanjikan kalau engkau mengikut aku, tokomu akan ramai, semuanya baik-baik saja, kamu akan terhindar dari sakit penyakit. Tapi justru Yesus mengatakan dengan jelas kepada murid-muridnya, jika engkau mau mengikut aku, kamu harus pikul salibmu, sangkal dirimu, dan ikut aku. Ini harus jelas, ini harus clear ketika kita memilih hari ini untuk mengikut Yesus sepanjang hidup kita. Harus ada sebuah komitmen di hati kita yang benar-benar jelas, benar-benar clear bahwa aku mengikut Yesus. Tidak selalu jalan itu akan rata. Tidak selalu bahwa semua akan berjalan seperti apa yang aku mau. Tidak selalu bahwa semua harus terjadi seperti yang aku harap. Ini harus jelas dan harus benar-benar clear di dalam hati kita, supaya ketika kita menjalani hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah yang namanya mudah mengecewakan. Saya percaya pagi hari ini kita ada di tempat ini
Yesus pun orang bisa jadi kaya. Tanpa mengikut Yesus pun orang bisa jadi terkenal. Tanpa mengikut Yesus pun orang bisa keluarganya baik-baik saja. Tanpa mengikut Yesus pun hidup orang bisa berjalan dengan lurus. Tapi justru ketika kita memilih untuk mengikut Yesus sama seperti murid-muridnya, ada sakit, ada harga, ada penyakit lagi. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu yang bangun beribadah di tempat ini pasti mengalahkan rasa kangennya, mungkin mengalahkan rasa malasnya untuk pergi konser, dia melayani. Itu pun butuh sakal diri, butuh salib. Mungkin kalau kita ketemu dengan teman kita nggak perlu sakal diri, nggak perlu salib, tapi untuk konser. Bukankah seringkali kita bayar harga, pikul salib. Untuk kita mau melayani, kita harus bayar harga pikul salib. Mungkin kalau kita berpergian dengan keluarga kita nggak perlu bayar harga, kita nggak perlu pikul salib. Tapi kalau kita untuk berdoa bersama-sama dengan anggota konser, kita harus bayar harga, kita harus konser. Tapi itulah jelas dengan jelas bahwa itulah esensi dari kita mengikut Yesus. Yang kedua bisa saya katakan, tetapi ketika kita memilih ikut Yesus, dikatakan di sini, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu. Ketika kita memilih ikut Yesus, Yesus akan menyertai. Ini kabar baiknya. Kalau cinta manusia bisa bertepuk sebelah tangan, tapi kalau kita memilih untuk mengikut Yesus, tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Cinta kita ke Tuhan itu akan selalu disambut. Tidak pernah saya dengar bahwa orang yang mencintai atau mengasihi Tuhan itu tidak pernah disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan itu selalu cintanya sama kita jauh lebih besar daripada cinta kita. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu harganya jauh lebih mahal, jauh lebih mulia daripada kita bayar harga. Tidak ada harga yang lebih mahal daripada pengorbanan yang kita usahakan. Saya rasa seberapapun pengorbanan kita di muka bumi ini, seberapapun yang kita salib yang kita pikul, tidak akan pernah seberat, semahal apa yang Tuhan sudah nyatakan, apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ini berita baiknya. Yesus akan selalu menyertai, bahkan ketika keadaan menjadi sulit, kita sering lupa. Ini masalah. Kita sering lupa dan kita seringnya merasa untuk sendirian menanggung semuanya. Kita sering lupa loh kalau Yesus ada dalam perahu hidup kita. Kita sering lupa loh kalau Yesus itu yang menyuruh kita mengikut Dia. Kita sering lupa dan kita merasa sendirian. Kita sering lupa. Dan ketika kita lupa, kita merasa sendirian. Padahal Yesus jelas-jelas ada di dalam perahu kehidupan kita. Yesus jelas-jelas ada di dalam perahu keluarga. Tapi seringkali kita lupa bahwa Yesus itu nyata, bahwa Yesus itu selalu ada 24 jam. Kalau di sini dikatakan Yesus terlelap, tapi Mazmur menulis bahwa penjaga kita tidak pernah terlelap. Kalau Bapak Ibu mendengarkan khotbah saya atau mendengarkan khotbah Bapak Pembala, mungkin 15 menit kita sudah muak. Tetapi penjaga kita, Allah yang hidup itu, sedikit pun ketika mata yang memandang kita dengan segala apa yang kita kerjakan, dengan segala rutinitas kita, Yesus tidak pernah sekali ngomong, tidak pernah matanya itu luput dari kita. Mungkin kalau kita dengarkan orang berbicara, HP kita bisa lihat. Tapi Yesus gak ada satupun yang terlewatkan dari pandangan mata. Mazmur menulis itu. Karena itu ketika kita bersepakat untuk memilih Yesus, kita juga harus clear, harus jelas bahwa Tuhan itu kita tidak pernah
dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yang kedua, saya tulis di sini, ketika Yesus tidur tengah badai, memanggil Yesus. Artinya memanggil Yesus di sini yang pertama, artinya tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Background story-nya bahwa itu perjalanannya Yesus dari Kapernaum ke Gerasa, ya. Tapi di pasal berikutnya, pasal 5 di sini dikatakan Yesus menemui orang yang kemasukan harus ke Gerasa. Dan danau yang dilewati itu adalah, kalau saya baca ya, danau Galilea. Danau di mana murid-murid Yesus, saya katakan di sini, murid-murid Yesus itu kebanyakan seorang nelayan. Sedangkan Yesus adalah anak tukang kayu. Yang kedua, murid-murid itu sering melewati danau itu. Sering, karena itu danau Galilea. Mereka sering ada di danau itu. Dan kemungkinan besar mereka tahu kalau danau ini juga sering terjadi badai. Kemungkinan besar mereka sudah hafal seluk-beluk dari danau Galilea. Saya menulis di sini, jangan menunggu perahu dengan air, baru lalu memanggil Yesus. Satu hal yang saya dapati di sini dikatakan, lalu mengakulah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya percaya mungkin ketika badai itu datang, seharusnya badai itu datang selalu ada tanda-tandanya lah, ada tanda-tandanya dulu. Selalu mungkin langitnya tampak hitam menghitam dulu, atau ada angin dulu. Tetapi karena murid-murid ini seorang nelayan dan murid-murid ini kenal benar keadaan danau Galilea, dalam beberapa menit sebelum badai itu mengamuk dan semua air itu masuk ke perahu, mereka mungkin dalam hatinya ngomong, jangan bangunkan Yesus dulu. Aku sudah kenal kok, ini badai yang biasanya datang. Ini badai yang biasanya kita hadapi sama-sama. Kita kenal benar. Ini danau yang sering kita lewati. Apalagi kita seorang nelayan. Yesus kan anak tukang kayu. Aku bisa kok. Aku mampu. Seringkali saya secara pribadi juga seperti itu. Ketika ada mungkin awan hitam atau apa, saya selalu berpikir, tenang, masih ada yang bisa aku andalkan kok. Tenang, masih ada kok celengan ini. Oh, masih ada kok yang ini. Oh, masih ada kok yang ini. Karena kita merasa bahwa, tadi saya tulis, kita ahli di bidang itu. Kita sudah biasa menghadapi berbagai masalah. Sehingga seringkali kita menunggu perahu itu penuh dengan air. Barulah kita memanggil nama Yesus. Makanya ada orang yang selalu bilang, jangan jadikan Yesus sebagai ban serep kita. Ketika ban sudah meletus, barulah kita keluarkan ban serep kita. Dalam artian Bapak Ibu, jangan menunggu masalah itu datang. Jangan menunggu masalah itu menghantam perahu kita. Barulah kita sadar bahwa sebenarnya kita perlu Yesus. Jangan menunggu permasalahan itu datang bertubi-tubi. Barulah kita bertobat dari jalan kita yang salah. Jangan menunggu semuanya sudah hancur. Kita baru datang berlutut, berdoa, membaca firman, membuka firman, kita berpuasa. No. Jangan menunggu semuanya sudah parah, kita baru datang kepada Tuhan dan kita rajin komsel, kita rajin ibadah. No. Tapi justru ketika kita memilih untuk mengikut Yesus dan kita memanggil nama Yesus,
Sekalipun hari ini anginnya sepoi-sepoi, anginnya bukan angin topan yang mengamuk, kita mau sama-sama belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya kalau Bapak Gembala punya program membaca Alkitab 1 tahun, itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Saya sampai hari ini selalu menantang anak muda. Kalau kamu bisa menyelesaikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan hidupmu tidak diubahkan, kamu boleh datang kepada Bapak Gembala atau pada Kodedi. Karena enggak mudah, yang pertama tidak mudah untuk taat menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saya kok terlalu yakin dan percaya orang yang menyelesaikan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu pasti hidupnya diubahkan. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Karena itu Bapak Ibu, di sini yang pertama, ayo jangan menunggu perahu kita penuh dengan air, barulah kita memanggil Yesus. Tapi di sini juga hal yang murid-murid lakukan. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal, lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Yang kedua, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Ini berita baiknya. Saya sangat-sangat senang ketika membaca firman Tuhan. Sekalipun perahu itu sudah penuh dengan air, murid-muridnya memanggil Yesus, bahkan dengan kata-kata yang dalam tanda kutip kurang sopan. Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Seolah-olah mereka lupa siapa yang ada di perahunya. Tapi Yesus tidak marah. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Saya percaya badai itu tidak ada harapan, tidak tahu harus berbuat apa atau gelap. Ada seorang anak muda yang saya sharingkan. Dia berkata, Tuhan, aku mau melihat pelangi setelah badai ini. Dia berkata bahwa bagiku kejadian yang pertama itu sudah badai. Nah, aku merasa bahwa yang kedua ini seharusnya pelangi. Saya cuma berkata seperti ini. Kalau di tengah badai, kamu masih bisa senyum, kamu masih bisa ngobrol sama temanmu, masih bisa hahaha, itu bukan badai, nak. Kalau yang namanya badai, untuk kamu bergerak aja itu sudah sulit. Kamu bisa mual-mual mungkin karena gak terbiasa dengan badai itu. Yang namanya badai itu sudah gak ada harapan, sudah gak tahu lagi harus berbuat apa karena semuanya gelap. Tapi kalau kamu masih bisa hahaha, mungkin kamu masih bisa tersenyum, maybe itu belum badai. Tapi ketika kamu sudah desperate, kamu sudah benar-benar berlutut di kaki Tuhan dan gak ada perkataan yang keluar lagi selain Tuhan tolong aku, itu baru badai. Dan percayalah, habis itu pasti ada pelangi. Dan di sini saya menulis, tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Tuhan selalu mempunyai rencana yang baik bagi orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Kalau hari ini kita belum bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah badai itu, percayalah bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Tuhan itu ahli, Tuhan itu masterpiece, Tuhan itu masternya dalam memperbaiki segala sesuatu. Mungkin ada satu seni Jepang yang mungkin kita tahu, kintsugi itu. Saya nggak menampilkan di sini. Kintsugi itu kayak vas yang dia sudah pecah, tapi ketika dia dijual lagi, itu harganya bisa mahal sekali. Karena apa? Karena pecahan-pecahan vas itu dilapisi oleh lapisan emas. Jadi benar-benar vas yang pecah itu bisa jadi sangat bagus sekali. Itu salah satu seni di Jepang yang namanya kintsugi. Bagaimana vas yang sudah pecah itu seharusnya nggak ada nilainya, nggak bernilai sama sekali.
Tapi para seniman Jepang membuat itu justru berharga lebih mahal daripada vas itu sebelum pecah. Dan ini yang Tuhan kita bisa sanggup, terlalu sanggup untuk kerjakan. Di saat kita berkata, sudah terlambat. Sudah terlambat. Lazarus, benar ya Lazarus ya, bukan Zakeus, meninggal sudah 3 hari. Dan semua orang berkata, terlambat Tuhan. 4 hari ya Bapak. 4 hari sudah berkata terlambat. Tetapi Yesus berkata, belum. Tidak ada kata terlambat. Bahkan di saat perahu ini sudah penuh dengan air, ketika kita berseru, ketika kita memanggil Yesus, di situ masih ada pengharapan. Jadi pagi hari ini, mari kita jangan berputus asa. Kalau kita merasa bahwa dari manakah datang pertolonganku, ingat Yesus ada di perahu kehidupan kita. Panggil dia. Jangan biarkan dia tetap tidur, dalam tanda kutip, di dalam kehidupan kita. Belum terlambat untuk kita berseru, untuk kita sungguh-sungguh. Saya berkata kepada anak muda ini, sebuah pilihan yang bodoh ketika engkau menghadapi badai dan engkau memilih untuk kecewa dan meninggalkan Tuhan. Karena kamu mau berharap kemana lagi selain kepada Tuhan. Hanya satu-satunya yang sanggup untuk menolong di saat badai, ketika tangan manusia gak ada yang bisa menolong. Bahkan mungkin pemimpin rohani kita, bahkan mungkin orang tua kita gak sanggup menolong lagi. Hanya ada satu pribadi yang masih sanggup menolong, yaitu Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, ketika Yesus tidur di tengah badai, saya menulis di sini, di ayat 40 dan 41, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang terakhir, yang ketiga, ini menjadi bagian kita. Ketika Yesus tidur di dalam badai, tetap kita harus menjaga hati kita. Jaga hati kita dari apa? Yang pertama, saat badai sedang mengamuk, kita perlu menjaga hati kita dengan lebih lagi intens. Apakah kita tetap percaya Tuhan tepati janjinya, atau kita menjadi tawar hati dan menyerah? Di sini dikatakan dengan jelas, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Ibu Gembala kalau gak salah beberapa minggu yang lalu bilang bahwa oke, aku percaya pada Tuhan. Aku mempercayai Tuhan. Tapi untuk level mempercayakan, itu bagian kita untuk menjaga hati kita. Di tengah-tengah, sebelum Yesus naik ke perahu itu, Yesus banyak di pasal-pasal sebelumnya, Yesus banyak memberikan pengajaran-pengajaran buat murid-muridnya. Dan saat badai itu menerpa, justru itu menjadi bagian kita untuk jaga hati kita. Saya percaya bahwa di sini setiap kita yang hadir, kita setiap hari ya, diberi makanan rohani, suara penggembalaan. Bapak Ibu, please tontonlah suara penggembalaan di YouTube gereja kita. Karena itu makanan rohani. Saya juga terberkati. Suara penggembalaan itu sangat memberkati. Juga ada hari Minggu kita beribadah. Juga ada komsel. Tetapi ketika badai itu mengamuk, bagian kita adalah menjaga hati ini. Dengan setiap firman yang disampaikan, dengan setiap renungan yang disampaikan di suara penggembalaan itu, bagian kita untuk tetap memilih percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, tetap menjaga hati untuk fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalahnya. Takut akan Tuhan dan bukan takut akan masalah adalah awal dari mujizat dinyatakan. Saya menulis di situ karena ayat ini ngomong kayak gini ya, ayat 41.
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Karena seringkali permasalahan atau badai itu membuat kita takut dan kita kehilangan rasa takut akan Tuhan. Kita kehilangan sungguh-sungguh rasa takut akan Tuhan. Padahal rasa takut akan Tuhan, rasa hormat kita akan Tuhan, itulah yang mendatangkan mujizat. Tapi masalah atau badai seringkali membuat kita takut dan kita berlari, kita kehilangan arah ke arah yang salah. Ketika masalah menghimpit ekonomi kita mungkin, ketika kita melihat tidak ada harapan. Kalau kita memilih untuk tidak takut akan Tuhan, kita bisa memilih banyak jalan lain. Tapi itu saya percaya tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Mujizat tidak akan terjadi. Tetapi ketika kita memilih takut akan Tuhan, lebih daripada takut akan masalah, di situ mujizat terjadi. Pagi hari ini, apakah seolah-olah Goliat itu kelihatan sangat besar, sehingga kita tidak mampu lagi melihat bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada Goliat yang sedang kita hadapi? Apakah pagi hari ini kita melihat bahwa yang kita alami, sakit yang kita alami, jauh lebih besar daripada apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita? Pilihlah untuk takut akan Tuhan. Jaga hati kita. Tuhan, aku mau jaga hatiku untuk tetap takut akan Tuhan. Apapun, aku mau memilih satu hal ini. Aku tetap takut akan Tuhan, bukan takut akan masalahku. Saya tutup dengan satu kata-katanya Billy Graham. Jangan biarkan keadaan atau badai menghempaskan kita. Tetapi lihatlah kehendak Allah dalam hidup kita dinyatakan melalui keadaan itu. Saya berkata kepada anak muda ini, mungkin hari ini kita belum memahami apa maksud dan tujuan Tuhan. Tapi percayalah, di suatu waktu kamu akan berkata, wow, thank you Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan aku. Mungkin kita juga sering dengar, seringkali Tuhan menggunakan badai di dalam hidup kita untuk menghancurkan rencana kita yang kita tahu atau kita tidak pahami, tetapi Tuhan tahu rencana itu akan menghancurkan kita. Karena itu sebelum rencana itu menghancurkan kita, Tuhan menghancurkannya dahulu. Dan mungkin kita menangis, kita bingung. Tapi suatu saat kita akan berkata, ya, ternyata badai yang terjadi bukan untuk menghempaskan aku, bukan untuk menghancurkan perahu hidupku, bukan untuk memporak-porandakan keluargaku, bukan untuk memporak-porandakan ekonomiku, bukan untuk memporak-porandakan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupku. Tapi ternyata badai yang ada itu adalah kehendak Allah yang baik, yang Tuhan sediakan untuk membuat panggilan Tuhan ini yang tertinggi tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Saya senang dengan apa yang Pak Sony katakan beberapa minggu yang lalu, bahwa tujuan akhir kita adalah menuju ke surga. Dan saya percaya seringkali
badai itu mengarahkan hati, pikiran, jiwa, dan kehendak kita untuk kembali kepada tujuan yang benar, yaitu surga. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Langsung refnya ya. Kalau ku hidup. Yang refnya. Mari kita arahkan hati kita bagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Terima kasih. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu,
badai yang tidak terlihat tampak di depan mata, tapi badai itu sedang mengamuk dahsyat banget di hati setiap kita. Entah kenapa Roh Kudus gerakkan, kita sudah mulai kehilangan damai sejahtera itu. Kita sudah mulai kehilangan damai sejahtera itu. Kita jadi mungkin orang yang kemerungsung. Kita jadi orang yang mudah meresponi segala sesuatunya dengan negatif. Bahkan damai sejahtera itu seolah-olah sudah menghilang di tengah-tengah keluarga kita. Permasalahan demi permasalahan membuat damai sejahtera itu seolah-olah menghilang. Yang ada hanya keributan, pertengkaran, rasa kemerungsung. Hati ini dipenuhi dengan amarah. Tidak ada lagi kesepakatan antara suami, istri, dan anak. Karena badai itu, kita seolah-olah tinggal di dalam hadirat masalah, di hadirat badai itu. Dan kita kehilangan hadirat Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera itu. Kita sudah sulit sekali untuk berkata Tuhan itu baik. Kita sudah sulit sekali berkata, oh Tuhan, ini suami yang terbaik yang Tuhan berikan. Ini anak yang terbaik yang Tuhan berikan. Kita sulit sekali untuk merasakan roh yang takut akan Tuhan itu. Badai itu mengamuk di hati kita dan membuat damai sejahtera itu hilang. Penyakit itu mengimpit kita sehingga kita sulit sekali di tengah apa yang terjadi. Kita masih bisa bersyukur, masih bisa berkata Tuhan Engkau baik. Tapi pagi hari ini, izinkan Roh Kudus mengingatkan kita sekali lagi. Ada damai sejahtera di dalam takut akan Tuhan. Tuhan, kami bersepakat berdoa bersama-sama. Biar hadirat-Mu itu memenuhi setiap kami. Biar hadirat-Mu itu memenuhi setiap keluarga kami Tuhan. Biar roh kerukunan itu ada atas keluarga kami Tuhan. Kalau selama ini kami dibutakan, kami ditipu oleh segala kesibukan, oleh segala badai itu, kami bertobat. Kami mau membangun mesbah kami lagi, membangun hadirat Tuhan yang manis, yang indah itu di tengah keluarga kami. Kalau selama ini kami lari mencari pertolongan dari sana sini dan kami lupa bahwa di perahu kami ada Yesus, maka pagi hari ini kami datang memanggil Yesus di tengah-tengah keluarga kami. Dan damai sejahtera dan perjanjian Tuhan dengan umatnya, pelangi itu akan ada, akan nyata di tengah-tengah keluarga kami. Bahkan sampai keturunan kami, Tuhan tidak akan pernah melepaskan perjanjian itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita tolong kesediaannya Bapak Andi. Bapak yang baik, pagi hari ini kami belajar bahwa ketika kami memutuskan untuk mengikuti Engkau, maka sesuatu yang baik belum tentu terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya penyertaan-Mu tetap ada dalam setiap langkah-langkah kami. Penyertaan-Mu yang membuat kami kembali bangkit untuk memandang wajah-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami tahu kami hanya mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami tetap bergandengan bersama dengan Roh Kudus, bersama Engkau berjalan untuk menuju rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Amin. Kita akan mendengarkan info sepekan
Dipersilahkan tim multimedia untuk Karena multimedianya lagi error ya, jadi pengumuman saya umumkan lewat kertas ini. disilakan. Saudaraku, pengumuman untuk minggu ke depan, Komsel berjalan seperti biasanya, demikian juga menara doa ya, ibadah youth, pelayanan orang jalanan juga seperti biasanya, ibadah sekolah minggu, ibadah umum juga seperti biasanya ya, 3 kali, yaitu jam 7, jam 9, dan jam 4. Minggu depan adalah perjamuan kudus dan kita mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan dan persembahan khusus. Pengumuman kemudian adalah retreat youth, ya, retreat youth kita atau kaum muda-mudi kita tanggal 9 dan 10, berarti minggu depan ya, 8 hari lagi, 9 hari lagi di Yolena Sarangan. Bapak Ibu Saudara, mumpung ini hari libur, saya harap Bapak Ibu Saudara semua bisa mendorong anak-anaknya yang remaja dan kaum muda untuk mengikuti retreat ya, retreat gereja kita di Sarangan, yaitu di Yolena tanggal 9 dan 10. Pendaftaran biayanya 200.000. Sedangkan baptisan air besok Jumat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis dan perlu dibaptis bisa mendaftar di staff, dan harap sebelum dibaptis dikonseling dulu selama 3 kali ya, baru boleh dibaptis. Itu sebabnya PKS yang mempunyai anggota ya yang mau dibaptis, silahkan untuk dikonseling ya, yang mau dibaptis atau dikateksasi. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah membantu berjalannya camping anak-anak ya. Mungkin tolong ditayangkan kalau seandainya ada dan dipersiapkan video klip ya anak-anak. Ada yang bagian multimedia kira-kira? Tidak ada juga ya. Berarti kemarin MOU juga sudah ditayangkan, hanya mungkin belum bisa ya, mungkin minggu depan. Tolong multimedia, Pak Yudi ada ini? Ya, tolong minggu depan ya ditayangkan camping anak-anak dan juga termasuk MOU kemarin. Kami mengucap terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah menyumbang dana atau juga doa ya, sehingga camping anak-anak ini berjalan dengan baik. Saya lihat mereka belajar cuci piring sendiri, belajar berdoa, belajar sosialisasi ya, satu dengan yang lain. Sehingga ini sangat mendidik anak-anak selain secara rohani juga secara hidup sehari-hari ya. Mereka mendapat pendidikan yang baik. Demikian juga dengan Moment of Unity kemarin yang ada 17 pasang ya, sebetulnya 24, yang 6 membatalkan diri ya karena ada sesuatu, dan MOU kemarin berjalan dengan baik. Ya, saya melihat pasangan-pasangan, saudaraku, kita ini sedang menghadapi kesulitan hubungan suami istri akhir-akhir ini karena multimedia yang melanda HP kita, sehingga kita kesulitan mempunyai waktu. Nah, kemarin adalah suatu momen yang sangat indah sekali untuk suami istri memperbarui janji komitmen mereka ya. Demikian juga untuk doa suami istri diperkuat sehingga mereka yang ikut diberkati Tuhan. Nah, dan yang terakhir adalah kita akan doa puasa, yaitu bulan Juli, bulan depan selama seminggu, yaitu tanggal 15 sampai tanggal 20 Juli. Saya mohon Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri dan para PKS untuk mensosialisasikan puasa ini minggu depan, minggunya lagi ya. Doa selama seminggu. Nanti jadwal akan di-share, menyusul Komsel masing-masing juga di Videotron ya. Videotron kita akan mengangsur terakhir yaitu bulan depan. Ya, terakhir kalinya mari kita memberi yang terbaik untuk janji iman kita ya. Saya kira demikian. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini hadir di gereja ya. Ya, yang hadir yang di gereja pertama kali ini, angkat tangannya ada.
ya ini harus rajin-rajin menginjil kita semuanya ya, supaya setiap minggu ada jiwa yang dimenangkan. Hari ini kalau Pak Wiono, Pak Wi sudah di rumah kemarin operasi batu ginjal ya, dan sudah berhasil dengan baik. Ini yang masih di opnam Yudo Pelem. Ya. Oh sudah pulang. Puji Tuhan. Yang lain lagi Wendy ya, staf kami di opnam di Medion. Saya tidak tahu apakah dia sudah pulang atau belum. Kita akan, saudara yang sempat ke Medion bisa mengunjungi ya, ada di Panti Bahagia ya saudaraku. Mari kita berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyembuhkan Pak Wi, demikian juga Yudo dan Wendy. Tuhan yang akan menyempurnakan kesembuhan sehingga mereka bisa sehat, benar, dan kembali bekerja, dan khususnya kembali untuk mereka melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, mari kita angkat persembahan kita yang sudah kita isi dengan dana. Terima kasih Tuhan, Tuhan melibatkan kami di dalam membangun proyek raksasamu di muka bumi ini, yaitu membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan dan memuridkan mereka. Kiranya dana ini Tuhan memberkati penjangkauan jiwa, pekerjaan misi dan operasional gereja ini yang sangat membutuhkan dana Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dana ini sehingga berlimpah bahkan cukup untuk pekerjaanmu di tempat ini dan tempat-tempat yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara, engkau telah mendengar firman bagaimana Yesus Kristus, Tuhan kita yang ada di buritan di perahu, murid-muridnya itu sedang tidur, dan kemudian ketika badai itu menghantam, Tuhan bangun dan meneduhkan badai yang ada di sekitar Danau Galilea. Saudaraku, bawalah pulang firman bahwa Yesus tetap menjadi jawaban hidupmu. Bahkan hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan mujizat itu masih ada sampai hari ini. Dan bawalah pulang firman ini, jadikan dan praktekkan dalam hidupmu sehari-hari. Berkat kasih karunia Bapa di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus ada menyertaimu sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang dan penyertaan. Kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini yang mana Engkau masih mendapati kami setia beribadah kepadamu Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu dapat melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya firman-Mu itu yang dapat menolong hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat berhari Minggu dan selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.